sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Dan ya, segmen pada kesempatan kali ini adalah perikanan menginspirasi dengan topik yang akan kita bahas secara bersama yaitu mengukir karir gemilang di sektor perikanan. Bersama saya yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Maudi, saya yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan saat ini saya sudah ditemani nih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya, yaitu Bapak Budi Rahyono SE sebagai Head of Human Resources di Japfa Company atau di PT Suri Tani Pemuka yang akan membersamai kita pada podcast hari ini. Ya, selamat siang Halo, Mbak selamat Madi. siang Ya, Pak. Gimana nih kabarnya Pak Budi? luar biasa. Bapak nih jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja. Gimana impression Bapak diundang sebagai narasumber di kuliah perdana dan juga narasumber podcast pada hari ini? Gimana nih Pak? Iya, terima kasih sekali untuk Prof. Alim yang sudah mengundang untuk acara kuliah perdana hari ini, juga kesempatan untuk ikut podcast gitu ya. Sebenarnya kalau Jogja bukan hal yang luar biasa karena saya setiap Sabtu Minggu juga ada di Jogja. Oh iya. Kebetulan saya bolak-balik dari Jakarta ke Jogja hampir setiap minggu ya, dan keluarga di sini. Saya kira cukup menarik ya dalam artian bahwa kemudian ketika kuliah umum ini bukan hanya kemudian membahas mengenai masalah akademis, tapi kemudian juga mulai mengundang narasumber dari swasta, dari profesional gitu untuk sharing. Saya kira itu sangat bagus ya, karena tentunya bahwa tujuan akhirnya kan mahasiswa ini supaya nanti kedepannya siap untuk kemudian masuk ke dunia kerja, apakah masuk ke perusahaan atau ke Iya. entrepreneur. Jadi ketika benar dari perusahaan entrepreneur, saya kira itu suatu hal yang sangat positif sekali sih ya. Ya, oke Pak. Sebelum kita lanjut nih ke segmen yang bakal kita perbincangkan, izinkan saya sebagai host untuk menyapa terlebih dahulu sahabat perikanan dimanapun kalian berada. Halo sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah Pak, seperti yang tadi sudah saya katakan kan topik yang kita bakal bahas itu mengukir karir gemilang di sektor perikanan. Nah nantinya di mana kita bakal ngebahas informasi-informasi seputar karir yang udah Bapak tempuh. Ya, ya. Tapi sebelum itu izinkan saya membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Boleh, jangan terlalu panjang Pak ya. Iya benar. Jadi ternyata beliau ini telah menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada sebagai Bachelor of Economics, dan juga ketika berkuliah beliau telah melakukan short term exchange program di Hiroshima University of Economics di Jepang pada tahun 2000 hingga 2001. Kemudian beliau memulai karirnya menjadi manajer HR di PT HM Sempurna Tbk. Kemudian pindah lagi menjadi HR Manager di PT Siring Pulau Indonesia. Kemudian pindah lagi nih sahabat menjadi Human Resources Director di Heineken Company. Dan sekarang beliau ini menjadi Head of Human Resources Downstream Operation and Aquaculture Division di Japfa. Jadi begitu ya sahabat, sangat menarik sekali. Langsung saja nih Pak, kita ke pertanyaan. Karena mungkin juga sahabat perikanan udah sangat penasaran pastinya. Mungkin bisa dilakukan dengan sapaan hangat kepada sahabat perikanan. Halo sahabat perikanan, salam kenal dari Budi. Dan juga perkenalan secara singkat nih oleh Pak Budi. Baik, bercerita gimana nih awal karir Bapak yang lulusan sarjana ekonomi kok bisa berkecimpung nih ke sektor perikanan, itu gimana Pak? Bisa diceritakan kepada kita semua. Makasih Mbak Budi. Jadi emang saya sarjana ekonomi ya. Memang dulu background saya ekonomi, studi pembangunan. Dulu ambil spesialisasi moneter, cita-cita pengen menjadi bankers, terutama pengen masuk ke waktu itu ke bank sentral lah. Jadi mulai dari magang sampai skripsi semua tentang Bank Indonesia waktu itu. Jadi pengen masuk ke bank sentral, perbankan lah gitu ya. Sampai akhirnya lulus, keterima di salah satu program manajemen trainee salah satu bank swasta. Cuman waktu tidak diambil by accident gitu kan ya. Karena sudah diterima tapi kemudian program tidak mulai. Sebenarnya saya sudah capek nih jadi pengangguran kan. Mahasiswa bukan, kerjaan juga belum tanda tangan kontrak atau belum digaji. Jadi mestinya kan masih pengangguran nih kan ya. Ya sudah, ternyata ada perusahaan lain datang rekrutmen, ternyata cocok gitu kan ya, tapi bidangnya lain. Nah, itu butuh waktu untuk mencari inspirasi dan meyakinkan diri bahwa ini saya mau ambil. Waktu itu bidangnya ternyata di HRD. Nah, di HRD waktu itu kita di bagian compensation benefit. Nah, saya ambil kenapa waktu itu? Karena
saya kan belajar banyak statistik, kemudian ekonometri, masih hitung-hitungan angka ada. Nah di compensation benefit ini meskipun hari tapi dia banyak hitung-hitungannya, banyak menggunakan statistik dan lain-lain. Sehingga kemudian akhirnya ya udah saya ambil ini karena ini kayaknya menarik dan kebetulan tadi ya cocok dari sisi apa namanya remunerasinya gitu kan ya. Ya sudah saya ambil, saya coba gak apa-apa gitu kan ya. Artinya saya oke, Benar-benar. saya lupakan dulu CTA saya dan saya harus kemudian mencoba untuk plan B ini masuk ke bidang HRD gitu ya, dan akhirnya kecemplung di bidang HRD itu mulai dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Hanya berbeda hanya dari sisi perusahaannya, industrinya, dari mulai saya rokok, kemudian farmasi, Farmasi kemudian. minuman, sekarang akhirnya ke perusahaan agribisnis. Nah, tapi Benar. semuanya di HRD. Jadi paling nggak ada satu yang konsisten lah, HRD-nya konsisten, Ya, meskipun perusahaannya kondisi meskipun berbeda-beda ya. gitu. Oke Pak Budi, nih berbicara tentang sektor perikanan. Nah, kan tadi di CV tadi juga ada Bapak bilang, Bapak bekerja di sektor yang berbeda-beda nih. Mhm, Terus kenapa nih tiba-tiba milih sektor mhm. perikanan? Apakah Bapak men-challenge diri Bapak untuk peluang lain atau Bapak memang suka mengikuti kata hati nih? Gimana? Oke, satu hal yang pasti adalah ketika misalnya nih ya ada headhunter datang Mhm, mau hijack saya gitu kan. Biasanya saya selalu tanya itu kan ya, perusahaannya apa. mmm, Kalau perusahaan sudah pernah saya kerjakan sebelum, biasanya saya akan ya pertimbangkan 2 3 kali gitu. Tapi kalau perusahaan yang beda saya biasanya akan lebih apa namanya lebih eager untuk iya. apa untuk explore gitu kan ya. Nah waktu itu memang saya waktu itu ada assignment di mana di luar negeri selama 1 tahun. Sebenarnya masih berjalan ya sampai dengan 2 tahun 3 tahun. Waktu ada beberapa situasi akhirnya kemudian saya memutuskan kayaknya saya harus balik ke Indonesia ya, sehingga kemudian saya harus mencari pekerjaan di Indonesia gitu ya. Nah akhirnya kemudian ternyata Java ini yang muncul sebagai perusahaan yang kemudian mau meng-hire saya. Ya sudah saya coba. Iya, Kebetulan juga tadi saya bilang selama industrinya berbeda nggak apa-apa gitu ya. Saya akan coba. Yang penting sama-sama di HRD kan iya, gitu. yang Jadi penting satu konsisten. profesinya tetap Betul. HRD. Jadi konsepnya sama HRD-nya cuman berbeda Mhm, industri. Saya coba dan kemudian waktu itu juga dijelaskan bahwa ini cukup menarik tantangannya. Mulai dari industrinya berbeda dengan beberapa ya, tantangan di bagian industri sendiri. Kemudian dari sisi tantangan juga sama itu kan bagaimana mentransformasi waktu itu perusahaan ya. Jadi di awal-awal ada banyak kita kerjakan terkait dengan masalah people, culture dan lain-lain. Gitu. Jadi ceritanya itu sampai akhirnya bisa masuk ke Java Aquaculture atau STP ini. Terus nih Pak, kalau misalkan bekerja nih kan, Mm-mm. berbeda sektor gitu Mm. kan, pasti dibutuhkan adaptasi Mm. untuk menciptakan Mm. suasana kerja yang baik dan menyenangkan. Nah, Ya. kira-kira adaptasi seperti apa yang bisa Bapak lakukan ketika di STP itu? Ya, jadi memang salah satu keengganan atau mungkin tantangan orang untuk pindah pekerjaan salah satunya adalah status quo, zona Mmm, nyaman tadi gitu kan ya. Karena mhm, begitu pindah itu kan dia harus belajar yang baru, belajar mulai dari bisnisnya itu mulai ada bisnisnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa, harus kenalan dengan orang baru, kenal stakeholder yang iya, baru, ngadepin bos yang iya, baru ya. Biasanya bos yang paling ini kan, paling penting iya, kan. benar benar, Terus kemudian timnya juga baru lagi gitu ya. Itu semua butuh adaptasi gitu adaptasi, kan iya. ya. Nah, itu merupakan satu kunci bagaimana kita bisa beradaptasi tadi. Makanya di dalam konsep kita berbicara talent management gitu ya. Itu ada satu namanya agility. Agility to learn. Nah, to learn itu bisa macam-macam. To learn apa new roles, to learn new environment, apa namanya? To learn apa new people, culture dan sebagainya. Nah, seorang dibilang talent itu selain dia punya istilahnya dalam tanda kutip kapasitasnya yang bagus gitu ya, dia harus punya adaptability tadi, agility tadi gitu kan ya. Karena begitu dia berubah dari seorang misalnya supervisor jadi manager, itu kan tantangannya berbeda, Iya benar banget, benar-benar berbeda. berbeda. Jadi nggak bisa Mhm, kemudian kita mengandalkan saya tahu ini saya bisa jadi manajer, belum tentu karena dia harus beradaptasi lagi gitu kan ya. Sama juga ketika dia pindahkan tugas, misalnya dia dulu dari mengerjakan pekerjaan A kemudian jadi manajer di pekerjaan yang B, dia harus berubah lagi, adaptasi lagi. Nah itu yang penting situ kan ya. Makanya konsep konsep apa namanya agility, adaptability ini agility. sangat penting sekali. Jadi kalau kita mau apa berkarir dan kemudian melesat agak sedikit cepat gitu kan ya, kadang-kadang ya tidak selamanya harus ke atas ya. Mhm, Ya karir kadang kita harus ke samping kiri, samping kanan, baru naik ke atas dan seterusnya kan. Kita harus punya konsep tadi, adaptability, agility. Karena itu adalah kuncinya kita supaya bisa berhasil kan ya. Nggak hanya di dalam bekerja tapi juga di dalam hal yang lainnya kan. Sama lah ketika kita
lulus kuliah nanti gitu kan ya, tiba-tiba masuk ke perusahaan nggak kenal sama siapa gitu kan ya, ya sama juga kan Iya. kita harus beradaptasi dengan Iya, baru gitu kan ya, beradaptasi, harus teman, berkenalan juga. iya kita nggak punya Mhm. bestie lagi gitu Mhm. kan ya di perusahaan itu kan. Kalau di kampus kan punya bestie kan, kita harus Iya, menciptakan bestie lagi di di perusahaan kan, nah perusahaan-perusahaan. itu kan butuh waktu gitu kan ya, kita harus bisa di Iya. situ sebenarnya ya. Jadi begitu ya sahabat, ternyata untuk beradaptasi diperlukan yang namanya eager to learn seperti itu. Oke, ini Pak, saya mau tanya nih, Bapak tuh tim yang mana? Tim yang kerjanya let it flow atau kayak biar mengalir gitu, atau suka sama tantangan baru atau mencoba-coba hal baru kayak Hmm, seperti mencoba project-project yang ada di perusahaan hmm. itu gimana? Bapak pilih yang mana timnya? Saya termasuk yang tadi suka tantangan, Hmm. do extra miles gitu kan ya, makanya di banyak perusahaan ketika saya dapat pekerjaan tambahan, saya akan coba untuk oke, nggak apa-apa gitu kan, saya akan kerjakan ini. Ya memang capek gitu kan ya, artinya pekerjaannya nambah itu kan ya, kan gaji belum tentu nambah Mbak. Tapi nggak apa-apa itu, Tapi nggak apa-apa. artinya ketika kita dapat kerja tambahan itu kan sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita mempunyai kesempatan untuk kita belajar hal baru. Iya, nambah Artinya experience tambah juga. experience betul. Artinya kita punya kesempatan itu kan nggak semua orang dapatkan. Jadi kalau kita dapat kesempatan itu ambil saja menurut Hmm. saya. Jadi waktu itu saya ingat contohnya di 2 perusahaan terakhir ya, waktu itu ketika ada suatu project di kantor di regional office di Asia Pasifik. Saya masih tetap dikerjain sama di Indonesia, tapi kemudian saya diminta untuk bantuan di Singapura gitu ya. Ya nggak apa, saya kerjakan juga. Jadi 100% di Indonesia, tambahan ya 23% di Singapura lah waktu itu kita bantuin Singapore office. Nggak ada dapat apa-apa gitu ya. Hmm. Tapi dapat pengalaman. Ya Iya, sama sedikit pengalaman. sedikit apa trip gratis ke Singapura setiap 2 minggu lah gitu kan ya, kan lumayan gitu Iya, kan ya, hitung-hitung jalan-jalan ya, Pak. jalan-jalan kan ya sambil punya pengalaman kan ya, Mm-mm. berjalan gitu ya, akhirnya apa, akhirnya kita kenal dengan orang-orang di regional office, kita kenal dengan orang-orang dari apa country lain. Iya. Nah akhirnya kita dapat kesempatan, akhirnya oh yaudah kamu jadi tim Asia Pasifik masuk ke tim Singapura kan, jadinya rewardnya nggak akan kita dapatkan saat itu juga kan, tapi ketika berjalan ini akhirnya kita dapat sesuatu pada akhirnya gitu kan ya. Jadi itu yang kita kerjakan, jadi jangan jangan takut istilahnya untuk apa ya, keluar dari zona nyaman kita menjadi sesuatu yang di luar kita, dan kita harus terima tantangan itu kan ya. Dan saya pikir ketika orang kemudian eh, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain itu tidak selamanya jelek juga, Iya, karena benar. mungkin juga dia orang yang kemudian yang suka tantangan tadi, karena nggak semua orang mau, karena tadi mereka sudah zona nyaman gitu ya. Iya, tetap di zona Betul, nyamannya karena betul, mereka berpikir, aku udah nyaman nih, udahlah betul. kayak gini-gini Ya, aja lah. artinya kita kalau di perusahaan itu kan kita bekerja itu kan kita harus membangun network kita. Kita Mm-mm. kenal siapa saja di perusahaan ini, kemudian kita kenal atasan kita, atasnya atasan dan sebagainya. Artinya kita sebenarnya kita sudah tahu environment kita kan. Oh, kalau butuh ini ke siapa, kalau butuh dukungan ini ke siapa dan Iya. sebagainya. Saya tahu tim saya yang bagus mana, yang kurang mana. Nah, ketika kita pindah ini kan kita berubah total. Kita harus meninggalkan itu semua kan, Iya. membangun jaringan dari awal lagi kan. Iya, membangun Bangun relasi relasi-relasi. dengan bos yang baru, dengan bos yang lain, dengan tim kita. Kadang-kadang tim kita juga, karena ini kan given, kita kan nggak bisa milih tim kita, kadang-kadang kan Iya, tim kita benar-benar. masuk, timnya dari situ kita harus mengoptimalkan mereka. Nah ini yang satu tantangan menurut saya adalah hal yang menarik sih ya, untuk kita kemudian coba kerjakan dan kita coba telateni ya gitu. Iya. Terus nih Pak, ketika kan Bapak udah cukup lama nih bekerja di Java Hmm. Aquaculture. Bisa kasih tahu nggak suka dukanya bekerja di situ apa aja? Oke, pertama kali saya masuk ke Java ini memang sedikit berbeda itu, karena dari Hmm. sisi bahwa saya dulu di perusahaan sebelumnya sangat lean sekali. Jadi Hmm. satu perusahaan itu paling sekitar 400-500 orang gitu ya. Begitu masuk ke sini jumlah karyawannya hampir 2.000. Iya, karena ini Java ini kan merupakan perusahaan yang besar gitu Ya, kan waktu Pak. kita bicara aquaculture ya, waktu Iya, STP saja sudah 2.000 waktu itu kan 2000. ya. Kemudian ketika kita meeting tim HR gitu kan ya. Dulu paling tim HR hanya sekitar nggak nyampe 10 orang lah. Ini begitu datang semua palingnya yang core itu ada hampir 50-an sendiri gitu Wah, kan. banyak juga ternyata ya Pak. Jadi tantangan situ, jadi merubah mindset kita dari apa namanya, dari tim kecil ya tim yang besar sekali, karena Hmm. span kontrak lebih besar di sana. Terus dari culture juga berbeda gitu kan ya. Bagaimana harus kita akui bahwa setiap kali kita pindah ke satu perusahaan satu yang lain pasti berbeda culture-nya. Kita harus beradaptasi lagi di situ gitu ya, dan ya jadi tantangan kita lah ya. Jadi saya pikir itu yang jadi tantangan waktu itu. Yang saya suka dari aquaculture ini adalah tadi bisnis sangat dinamis sekali ya.
Saya lihat bahwa dari sisi bisnis berkembang dengan baik sekali. Dari tahun 2017 ketika saya awal masuk sampai tahun 2020 berkembang sangat bagus sekali. Jadi semua roadmap yang kita kerjakan waktu itu berjalan dengan baik. Kemudian tahun 2020 kita ada pandemi waktu itu ya. Mampu melewati itu dengan baik juga ya. Kita bisa mempertahankan dari sisi bottom line kita. Sekarang kita sedang berusaha untuk kemudian terlibat dalam strategi jangka panjang sampai tahun 2030 ya. Jadi kita sudah siapkan roadmap-nya dan ternyata dari situ kita lihat bahwa yang prospeknya bagus sekali nih aquaculture, dan itu sebabnya kemudian saya pikir bahwa ini adalah salah satu industri yang teman-teman di sobat perikanan ini yang kemudian harus antusias dan Iya, bener passionate banget. untuk kemudian jangan sampai nanti nyebrang ke industri lain, berpindah ke lain hati setelah lulus kuliah. Harus utamakan dulu masuk ke perikanan, apakah itu masuk ke ASN di bidang perikanan, ataukah kemudian di Aquakulturis swasta, juga bisa. ataukah mungkin sudah punya kemauan untuk jadi entrepreneur di bidang aquaculture, lakukan itu. Saya pikir ini prospeknya bagus sekali ya. Terus nih Pak, misalkan saya nih mahasiswa yang sangat tertarik nih dengan STP, apa aja sih yang dibutuhin sebagai mahasiswa perikanan untuk bisa masuk ke STP Pak? Kayak misalkan nih harus berbicara bahasa Inggris mungkin? Kita sih nggak ada IELTS sama TOEFL ya. Mungkin kalau itu mungkin saya lulus kali ya. Berarti Ya. aman, IELTS TOEFL itu Ya, tapi aman. saya pikir gini ya, sekarang saya kira teman-teman semua harus bisa lah komunikasi dalam bahasa Inggris ya. Iya. Kenapa? Karena potensi karir itu kan bukannya di Indonesia. Sekarang bisa di mana saja Di mana gitu saja. kan ya, dan kita harus siap dengan itu gitu kan ya. Bahkan ketika kita di dalam Indonesia pun gitu kan ya, karena sekarang banyak perusahaan juga meng-hire konsultan, meng-hire ekspatriat. Nah, itu kan harus bisa berkomunikasi efektif dengan mereka kan gitu kan. Nah, ini yang kita harus siapkan sebenarnya, mau kita mau di industri apapun kita harus siapkan itulah gitu kan, karena pasti kepake kok, nggak mungkin nggak kepake gitu kan ya. Nah, makanya kemudian sebagai contoh sekarang kita di STP di aquaculture ini, Java Aquaculture, kita punya program trainee yang sifatnya untuk umum ya, untuk general aquaculture. Kita sudah punya sekarang sudah batch kedua. Batch pertama ada 4 orang, batch kedua ada 3 orang. Yang ini semuanya kita kirim ke Malaysia, ke University Malaysia Sabah. Kita punya kerjasama dengan mereka, dan kemudian kita kirim juga ke Kindai University di Jepang juga, itu kan ya. Nah, mereka ya communicate ya kalau pas di Jepang yang pakai bahasa Jepang, bahasa Jepang campur sedikit body language gitu kan ya, karena kan nggak terlalu ini. Tapi tetap utamanya kan bahasa Inggris jadinya gitu kan ya. Jadi sama gitu. Sama juga kita punya konsultan datang untuk untuk budidaya kita ya pakai bahasa Inggris juga kan, ekspatriat juga. Kemudian kita punya kerjasama dengan perusahaan lain, kita punya joint venture untuk perusahaan center untuk shrimp juga dengan orang asing juga. Jadi saya pikir mau itu di dunia perikanan atau apapun, saya pikir bahasa Inggris penting ya. Apalagi tadi kalau kita siap untuk berkarir dan kemudian mengejar karir mungkin ke global karir gitu kan, yang hanya di Indonesia saja. Kayak seperti di Java itu kita punya operasional bukannya di Indonesia, kita punya di Bangladesh, punya di India, Vietnam, Myanmar juga kan ya. Nah, kita kesana kalau kita ngandelin bahasa Indonesia kan susah. Ya kan, atau mungkin bahasa Jawa atau bahasa Sunda kan susah gitu kan ya. Ya caranya paling aman ya bahasa Inggris dulu gitu kan ya. Kalau bisa bahasa lokalnya ya syukur ya, kalau enggak paling bahasa Inggris dulu lah gitu ya. Terus selain berbicara bahasa Inggris tadi, apa aja nih Pak yang dibutuhin? Bisa. Satu hal yang perikanan ini yang kemudian kita harus harus kemudian menjadi pembeda ya. Kalau kita berbicara di level budidaya perikanan itu kan membutuhkan satu hal yang kita nggak bisa negosiasi, air kan. Iya, air. Itu biasanya di tempat yang terpencil, gitu kan ya. Itu jadi kalau kita mengharapkan kerja di perikanan kemudian di tengah kota besar mungkin agak sedikit susah ya, kalau di budidaya ya. Terus kemudian satu lagi juga adalah bahwa kita kerja di lapangan kan. Iya, benar. Nah, saya pikir adalah tadi passion tadi penting untuk kemudian kita, karena apa? Kita bukan kerja kayak model orang kerja di bank yang kemudian masuk ke kantor rapi. Kalau kita masuk ke dunia perikanan itu kan ya, mungkin manajer farm itu mungkin mereka celana pendek kan tuh, sandal jepitan gitu kan, pakai topi. Ya itu kehidupan, dan ketika saya awal pertama saya bingung gitu kan ya. Tapi begitu lama-lama menarik juga nih kehidupan seperti ini gitu kan, dan ternyata sangat enjoyable. Saya menikmati juga, saya datang ke tambak, datang ke hatchery gitu kan ya, ngobrol sama mereka siang-siang gitu kan ya, di tengah tambak, di tengah tengah hatchery gitu. Enak sih gitu kan ya. Jadi sesuatu yang berbeda dengan kehidupan saya di masa lalu. Tapi itu menarik. Tapi intinya adalah bahwa mereka harus siap kerja lapangan.
Itu satu, itu kan ya, bahwa siap kerja di lapangan, kemudian melakukan hands on terhadap banyak hal. Saya sering kasih contoh adalah ketika saya ada di Kinda University di Osaka sana gitu ya. Mereka kan punya beberapa station gitu ya. Nah, di sana mereka punya beberapa profesor gitu yang istilahnya apa ketika kita datang gitu kan ya, istilahnya mereka yang apa ini nyetir perahu sendiri, kasih makan Makan ikan, ikan. habis itu perahu merapat ke dermaga, mereka yang bantu untuk kemudian ngiket lagi talinya gitu kan ya. Oh, kayak gini juga, is good juga ya, bahwa artinya bahwa kita harus hands on terhadap pekerjaan kita, bahwa meskipun kita sebagai seorang profesor kalau di dunia pendidikan, Iya, terus tetap kemudian kita di kerja. manajer, kita harus bisa melakukan itu semua. Artinya kita harus siap kerja di lapangan, bisa hands on, dan ya artinya ya sudah siap lah untuk kemudian menghadapi sesuatu yang kemudian berbeda. Makanya saya sangat sarankan pada teman-teman mahasiswa mungkin usahakan punya pengalaman kerja magang gitu ya, Magang. supaya kita ketika lulus kuliah kita nggak kaget. Mikirnya kan kita lulus kuliah juga di perikanan, duduk santai di belakang meja depan komputer gitu kan ya, ternyata enggak gitu kan, jangan sampai Harus ini kerja kaget di kan ya. lapangan, Ya enggak. ada juga tergantung kita mau ke arah mana ya, kalau kita Iya. di bidang budaya seperti itu. Ada juga teman-teman di perikanan yang lulus kemudian dia masuk ke bagian sales marketing. Ya, ada juga, karena kan sales marketing kan tidak hanya jualan, misalnya jualan pakan ya, nggak hanya jualan pakan saja, tapi kan dia harus mengerti gitu kan ya budidayanya, memberikan advice kepada customer-nya mereka. Artinya butuh semacam pengetahuan terkait dengan budidaya perikanan, sehingga ada beberapa yang kemudian dari perikanan masuk ke sales marketing itu. Ya, ya sedikit berbeda dengan budidaya, tapi tetap sama, mereka kerja lapangan juga, gitu Iya, ya. benar. Ada juga yang kemudian di lab, ya, ya. Kalau lab mungkin lebih familiar ya. Kalau kita Iya, kerja praktek atau apa benar. mungkin lebih familiar. Tapi intinya sama lah, semuanya harus hands on. Kita harus mau terjun secara langsung, dan seberapa pun tinggi posisi kita ketika mulai dari bawah ke atas, kita harus selalu hands on. Kita harus tahu apa yang kita kerjakan, termasuk kita kerjakan oleh tim kita. Itu sih yang penting sih ya. Nih Pak, last but not least, bisa dikasih tahu nggak nih Pak? Ini hal yang paling saya pengen tahu juga, dan juga sahabat perikanan mungkin pengen tahu tips and trick yang bisa Bapak kasih tahu ke kita nih untuk bisa masuk ke Java Aquaculture tuh apa? Iya. Ya satu adalah saat kuliah ini ya pasti belajar yang benar lah. Iya. Jadi Harus apa lulus namanya, dengan benar. ya penting harus lulus dulu gitu kan ya. Nggak mungkin kalau lulus kita terima. Harus lulus dulu, penting. Pak lulus lah ya gitu ya. Kemudian yang kedua tadi ya pastikan bahwa apa yang kita pelajari kita pahami gitu ya. Dan yang ketiga adalah tadi bangun skill lain selain dari masalah akademik ya. Karena tadi kita mengharapkan bahwa karyawan kita begitu masuk itu mereka tidak hanya stuck menjadi seorang teknisi, hanya seorang analis, mereka bisa berkembang. Artinya kita butuh orang-orang yang kemudian punya kualitas berbeda, gitu ya. Artinya bahwa technical skill harus dapat ya, dengan tadi belajar dengan benar, nilainya pun jangan terlalu jangan nasakom ya, artinya gitu kan ya. Pokoknya lulus, jangan terlalu jelek lah ya nilainya, gitu ya. Sebenarnya tadi belajar hal yang di luar dari akademik juga penting juga sebagai pelengkap itu tadi. Dan kemudian tunjukkan passion, tunjukkan persistensi kita itu kan ya di dalam dunia culture. Dan kemudian yang penting tadi siap untuk kemudian hands on kerja lapangan. Ya. Jangan kemudian takut jadi item gitu kan ya. Tenang, suncare skincare kan banyak gitu kan ya. Jadi jangan ini sunscreen bertebaran, skincare banyak, jadi jangan takut item gitu kan ya. Jadi hands on dulu gitu kan ya. Nanti ketika sudah posisi agak lebih tinggi, kita bisa beli skincare lebih mahal gitu kan, lebih ampuh gitu kan untuk melahan semua itu tadi. Bisa perawatan juga bisa ya. lebih baik gitu kan. Tapi ini tadi harus siap, menurut saya adalah kita mau juga perikanan harus siap untuk jadi hands on tadi, untuk kerja ke lapangan gitu kan ya. Dan kemudian ya tadilah passion kita teruji di situ gitu ya. Wah, luar biasa sekali ternyata ya sahabat perikanan. Sangat menginspirasi kita semua dengan cerita pengalaman awal karir beliau dan juga gimana nih tips and trick yang diberitahu oleh beliau. Semoga kita semua terinspirasi oleh Pak Budi tentunya. Karena pada dasarnya tekad yang kuat dan juga usaha yang diiringi doa mampu menuntun kita ke gerbang kesuksesan. Baik Pak, ternyata kita udah berada di penghujung podcast nih Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Budi Rahyono karena atas informasi-informasi yang sangat menarik dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat perikanan karena sudah menyimak video podcast
pada hari ini dari awal hingga akhir. Dan juga kalau sahabat perikanan suka nih dengan video podcast yang satu ini, sahabat perikanan juga bisa tekan tombol like yang ada dan juga subscribe YouTube channel kita, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya, dan jangan lupa untuk menonton video podcast perikanan episode selanjutnya. Saya Maudi, sampai jumpa.